Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak di seluruh Indonesia karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Demikian juga sejumlah yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru, sekitar 4.000 orang. Tentunya ini adalah sebuah berita gembira tentang nasib para pegawai honorer dan sejenis. Semoga saja ini menjadi bagian dari mereka yang mendapatkan berita gembira ini. Tetapi harus juga saya katakan, bukan saja berita gembira, tapi ini dapat dijadikan momen-momen penting, momen politik bagi orang-orang dan tokoh-tokoh politik tertentu untuk menyambut dengan menampilkan dalam konferensi pers dan dalam perkataan-perkataan medsos seolah-olah mereka adalah para pelaku dan pejuang. Lucu ya, lucu. Padahal ini kan urusan apa? Undang-undang adalah urusan pemerintah pusat dan urusan DPR, bukan urusan pemerintah di daerah dan urusan DPRD di kabupaten, misalnya Kabupaten Aru. Silakan saja boleh mereka menyampaikan ini, tetapi dalam konteks, dalam tatanan yang tepat, bukan seolah-olah itu karena mereka. Itu salah besar. Saya sempat melihat sesuatu yang lucu yang ditampilkan, tapi sudahlah, tak masalah karena ini memang politik adalah berbagai kegiatan dalam satu sistem untuk mendapatkan tujuan, tapi tolong lakukan kegiatan yang benar. Kalau memang itu bukan bagian dari kita, ngapain kita harus mau banyak-banyak bicara gitu. Saya kira begitu. Selanjutnya bahwa perubahan undang-undang ini tidak hanya terkait dengan honorer saja, tapi juga secara kompleks berkaitan dengan hal-hal lain. Ada penghapusan pasal dan ada penambahan pasal, saya kira begitu. Dan kemudian terkait dengan honorer ini memang sesuatu yang sangat ramai dibicarakan di tahun-tahun sebelumnya. Saya teringat pada saat database, pada saat Undang-Undang 32 tahun 2004 yang sudah tidak berlaku itu ditetapkan, lalu kemudian dilanjutkan dengan PP 48, lalu ada pengangkatan pegawai honorer secara bertahap 5 tahun. Jadi ada database, ada 1.000 orang lebih seluruh database yang diangkat menjadi PNS, dan sekarang memenuhi jabatan, barangkali juga ada yang jabatan kepala dinas dan sebagainya. Mungkin kalau saya sampai kini mereka akan dengar dan mereka pasti bilang iya, nah boleh menyangkal itu. Lalu kemudian dalam berjalan setelah tahapan itu database selesai diangkat itu ke A1, kalau K2 tidak ada. Kalau kedua ada di Dobo, itu di Aru tidak ada. Kalau siapa yang bilang ada, mari dialog dengan saya. Saya minta penjelasan, mengertikah Anda tentang kedua atau tidak? Siapapun dia, saya akan tanyakan dia dulu. Nah, kalau dia tidak mengerti berarti wah sudah, ini bahaya. Kemudian setelah itu terbentuklah undang-undang. Sebelumnya setelah itu diangkat semua, maka dikeluarkan lagi peraturan pemerintah yang baru. Itu nomor 56 tahun 2012. Jadi langsung ada pemberhentian pengangkatan honorer itu yang sudah database itu, tetapi dia tidak dilarang dengan tegas jangan lagi diangkat tenaga honor. Masih dibiarkan, malah diisyaratkan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD, dan itu berjalan terus sampai 2014 terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 yang sudah mengarah kepada tenaga-tenaga honor dan sinisnya itu harus diseleksi, dimasukkan ke dalam P3K. Malah ini pun tidak dilaksanakan karena kami menunggu PP 49 keluar di tahun 2018. Dan memang dalam polemik 2-3 tahun kemarin bahwa disampaikan sesuai dengan aturan terakhir itu bahwa batas waktu kerja honorer tenaga pegawai tidak tetap dan sejenisnya itu berakhir di bulan November tahun 2023, dan tentu khusus di Aru, mungkin di beberapa tempat juga sudah dihentikan, sudah dikasih batas pembiayaan honornya itu, upah honornya sampai bulan
Oktober karena bulan November sudah berakhir, dan tentu semua orang akan terkejut ketika ada informasi baru dia berbeda dengan yang selama ini terjadi dikembangkan, bahwa honorer akan dipulangkan di bulan November itu di tahun 2023. Ternyata ada berita gembira ini, walaupun memang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik tertentu sebagai sebuah momen, walaupun mereka menilai salah. Saya kira demikian. Marilah kita ikuti saja dulu perubahan-perubahan. Ada penghapusan pasal 27-41 tentang ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang dinilai memiliki banyak kelemahan, merupakan lembaga non-struktural, mengambil atau membuat keputusan yang dibuat sangat terlambat. Selain itu, dengan jumlah KSN yang ada, KSN diprediksi mengalami kesulitan untuk mengawasi penerapan sistem merit di 415 kabupaten, 93 kota, 34 provinsi, dan 80 kementerian lembaga. Ada juga perubahan yang terjadi. Pemerintah menilai adanya perbedaan status dan sistem kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan dan perbedaan perilaku pada para pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Selain itu juga ada perubahan yang terjadi dalam penilaian terhadap P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dinilai harus memperhatikan fasilitas dan perlindungan. Ini terkait dengan kesejahteraan bagi P3K seperti yang terlihat yang ada pada pasal 22. Kemudian juga ada penambahan satu ayat pada pasal 87, yaitu ayat 3 yang berbunyi dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, dilakukan secara massal, diwajibkan berkonsultasi dulu ke DPR. Dan berikut adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu, itu terkait dengan pengangkatan pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi PNS. Ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu orang, termasuk di Aruh ada sekitar 4.000 orang. Dan dalam rancangan undang-undang itu ada pasal tambahan, yaitu pada pasal 131A yang akan menetapkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja secara terus-menerus diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Artinya bahwa ada surat keputusan. Surat keputusan ini tentunya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau juga pejabat lainnya, tapi masih berlaku sesuai dengan ketentuan tanggal 15 Januari 2014 dan sampai sekarang. Untuk proses pengangkatan honorer dan sejenisnya menjadi PNS ini diatur dalam pasal 135 huruf A, 135A yang berbunyi pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Saya kira ayat dan pasal ini cukup jelas bahwa dapat dilakukan 6 bulan atau paling lambat 3 tahun, berarti ini pastinya ada tahapannya. Nanti kita tunggu saja sesuai dengan PP yang baru. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap, non-PNS, dan tenaga kontrak sebagaimana tertera dalam rancangan undang-undang ASN. Ya, ini yang menjadi suatu masalah jika nanti dari 4.000-an jika ada di Aru ini
yang ternyata yang bisa diproses dan diangkat itu hanya 1.000 atau 500, maka menjadi persoalan untuk sisanya itu apakah dipertahankan atau tidak. Dan kita akan tunggu saja apakah memang pemerintah daerah Aru dapat mampu mengangkat seluruh tenaga non PNS yang jumlahnya 4.000 sekian. Dengan demikian sebenarnya pemerintah sudah harus menanggapi ini sebagai suatu kabar gembira. Pemerintah sudah harus bertindak menyambut, melibatkan badan BKPSDM, kemudian juga dinas terkait misalnya Infokom, juga dengan DPRD bagaimana menyampaikan bentuk informasi kepada masyarakat, terkhusus mereka-mereka yang menunggu berita gembira ini, yaitu mereka yang honor, dan disampaikan secara transparan. Dan mereka hanya turunkan informasi terkait dengan itu dan memberikan penjelasan yang terkait, terkhusus 4.000 orang sekian, apakah nanti diangkat semuanya atau tidak. Sekarang pertanyaan yang saya harus sampaikan, apakah pegawai-pegawai honor terkhusus di Aru yang jumlahnya 4.000 sekian, apakah semuanya akan diangkat secara otomatis atau tidak? Di dalam pasal baru, pasal 135A, itu membicarakan soal pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS. Itu dilakukan 6 bulan dan paling lambat 3 tahun. Itu artinya bahwa akan dilaksanakan secara bertahap, dan kemungkinan saja setelah undang-undang ini disahkan maka akan dikeluarkan peraturan pemerintah yang baru dalam hal mengatur tentang hal dimaksud. Karena itu coba kita menghitung dari 4.000 sekian, apakah semuanya langsung diangkat ataukah mengikuti seleksi? Jika itu seleksi administrasi, ataukah itu seleksi kualifikasi atau kompetensi dan sebagainya. Ini sudah tentu pasti ada yang tidak diterima, ataukah nanti semua diterima. Kita akan tunggu. Karena itu saya katakan pemerintah sudah harus menyambut dan memberikan yang sebenarnya, memberitahukan yang sebenarnya. Karena ini bicara soal 4.000 orang yang mau diangkat menjadi PNS di Aru di tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Kalau misalnya 3 tahun maka 4.000 sekian dibagi 3. Jadi setiap tahun itu diangkat 1.000 orang lebih untuk menjadi PNS. Itu kalau misalnya semua harus diangkat begitu. Tapi kalau dalam seleksinya gugur berarti gimana? Apakah dikembalikan, dirumahkan? Karena batas waktu mereka mengabdi itu sampai November 2023. Ini sebuah dilema. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak Kaci Alabok. Ini sebuah dilema dari jumlah yang banyak, 4.000, apakah bisa diangkat dalam 5 tahun. Di 2004, 2005, 1.000 lebih itu diangkat selama 5 tahun. Apakah jangka waktu 3 tahun ini bisa mengangkat 4.000 orang secara bertahap 3 tahun, ataukah sekaligus diangkat? Ini menjadi beban dan menjadi dilema jadi bagi pemerintah daerah termasuk DPRD. Karena itu janganlah kita terlalu banyak menyampaikan hal karena kepentingan politik, tapi berhati-hatilah. Ini bisa saja akan menjadi bola politik. Artinya bahwa saya akan berusaha untuk orang-orang saya yang harus menjadi PNS, yang harus diproses dalam seleksinya atau harus diangkat. Saya harus memilih orang-orang yang akan bekerja untuk saya, untuk memilih saya di 2024 dan seterusnya. Saya kira demikian akan menjadi momen ini. Karena baru revisi saya dikeluarkan sudah ada gerakan-gerakan politik dari tokoh-tokoh politik tertentu. Saya kira demikian dan kita tunggu saja bagaimana pemerintah menghadapi ini. Terima kasih dan salam dari saya, Niger Seli.